ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya seputar penyelenggaraan jenazah untuk jenazah yang positif COVID-19 ini Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gabungkan ini Ustaz. Yang pertama, bagaimana proses mensolatkan jenazah? Yang kedua, bagaimana proses memandikan jenazah? Kalau memang ditayamum, bagaimana caranya? Dan yang ketiga, bagaimana proses berwudu bagi tenaga medis yang sudah berpakaian antivirus, yang mana membuka dan memakainya tidak mudah dan berbahaya jika mereka lepaskan pakaiannya. Baik, yang pertama yang dibahas itu terkait dengan masalah memandikan dahulu sebelum menyolatinya. Ini saya perlu ingatkannya bahwa ada SOP dari pemerintah terkait dengan hal ini, dan itu diterbitkan untuk tim medis di dalam hal ini. Dan mereka sebutkan bahwa di dalam memandikannya itu cukup dilap saja. Dan itu semakna dengan memandikan, karena memandikan itu tidak mesti dituangkan dengan air. Dibasahi dengan air, dilap dengan air, maka itu sudah cukup. Sama dengan memandikan. Ya. Dan di pembahasan fikihnya, memang asalnya orang yang meninggal itu adalah dimandikan. Kalau tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan. Kalau tidak bisa ditayamumkan, maka dia gugur. Digugurkan. Ya, dan ini pembahasan ya harusnya kita ikut, kita posisikan sesuai dengan kenyataan. Ya, apa yang dipandang oleh orang yang ahli di dalam hal tersebut. Karena itu tadi saya sebut, karena ada SOP dari pemerintah dalam penanganan hal tersebut, dan bisa dimandikan. Sepanjang bisa dimandikan dengan, walaupun dengan cara dilap itu tadi, maka dilap itu nggak ada masalah, dan itu sama dengan memandikan. Kalau tidak bisa, maka ditayamumkan. Cara mentayamumkannya, tayamum itu sama dengan wudu. Orang tidak mampu berwudu, ya kita basuhi tangannya sampai dia berwudu sempurna. Sama dengan tayamum. Ya, ini orang sudah meninggal, tayamumkan artinya diusapkan debu di wajahnya dan di kedua telapak tangannya saja. Yaitu ditayamumkan. Dan itu sudah cukup diproses memandikannya. Ya, setelah dimandikan tentunya dikafani. Ya. Ya, kalau misalnya saya lihat di sebagian SOP medis, apabila sudah dibasahi kemudian ada yang keluar, maka jangan dibuka kembali, karena itu mereka sebutkan ada dari bahaya-bahaya yang semisal dengan itu. Baik, jadi posisi yang seperti itu ketika sudah selesai, dikhawatirkan ada yang keluar, maka tidak ada masalah diletakkan sesuatu di tempat yang dikhawatirkan keluar darinya dari najis, agar supaya tidak ada hal yang mengotori dari kain kafan. Dan mereka sebutkan bahwa setelah dibungkus dengan kain kafan kemudian dibungkus dengan plastik, ya, atau yang semisal dengan itu semuanya tidak dipermasalahkan insyaallah taala. Kemudian terkait dengan mensolatinya, ya, terkait dengan mensolatinya itu juga diizinkan di dalam SOP, disebutkan oleh pemerintah dibolehkan, tetapi dengan syarat memakai APD. Apabila dia telah memakai pakaian yang lengkap memenuhi syarat untuk hal tersebut, maka boleh untuk disolati, ya, jenazahnya. Baik, dan perlu diketahui bahwa sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa? Apabila sudah ada jumlah yang cukup di dalam mensolati, maka sudah gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya, kalau misalnya sudah ada yang mensolatinya, ya sekitar 10 orang atau yang semisal dengan itu, dan paling bagusnya kalau misalnya dia bersepuluh, dia bentuk 3 shaf, maka itu sudah cukup di dalam mensolatinya. Dan bagi yang lainnya, bagi keluarganya, kerabatnya, kalau ingin mensolati, dia tidak mesti mensolati langsung. Setelah dikuburkan, mereka boleh datang ke kuburnya, kemudian mensolati di kuburan. Karena telah syahid dari Nabi SAW dalam sejumlah hadits di riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah diberitahu tentang orang yang dikubur di malam hari. Lalu beliau mendatangi kuburan orang tersebut, kemudian beliau sholat di kuburan. Ya, dan sholat di kuburan di sini, sholat jenazah itu diizinkan sebab tidak ada ruku dan sujudnya. Ya, karena sholat jenazah itu cuma berdiri saja.
Dan alhamdulillah ada keluasan disebut di buku-buku fikih untuk orang yang baru saja dikuburkan. Itu misalnya saya punya keluarga dikuburkan, saya belum sempat sholat jenazah, sudah sepekan saya nggak lihat, atau misalnya 2 pekan lagi, atau bulan depan baru diizinkan untuk melakukan perjalanan. Ya bulan depan tidak ada masalah, sebab diberi waktu oleh para ulama 40 hari. Orang setelah dikuburkan selama 40 hari itu masih boleh disolatkan. Jadi kita berdiri saja di atas kuburnya, sama dengan sholat jenazah secara umum. Kalau jenazahnya laki-laki, kita berdiri di arah kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, kita berdiri di arah tengahnya. Setelah itu bertakbir. Ya, takbir yang pertama dia membaca surah Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca selawat kepada Nabi, takbir yang ketiga berdoa, takbir yang keempat dia salam. Itu yang umum dan populer dengan masyarakat, walaupun ada kefiat lain di dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.